Assalamualaikum. Salam. Alhamdulillah. Siap Pak? Mantap. Siap. Kita cerbus nada dan dakwah. Mudah-mudahan kita lancar hari ini ya. Amin. Walaupun masa pandemi corona, tetap kita berdakwah ya, Ya. untuk mengingatkan kebaikan. Ya. Juga mengingatkan masyarakat tentang corona ini ya, Ya, supaya betul. melakukan 3M. 3M. Cuci tangan, Cuci tangan, memakai masker dan tidak berkerumun. menjaga jarak. Bukan mana? Maskernya dipakai, maskernya. Dek, nggak bawa masker, Dek? Dipakai dulu ya. Sok, Dek, Dek. Awal, mereka imigrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para penumpang yang berbahagia, apa kabar pagi ini? Baik. Alhamdulillah, sehat, semangat, bahagia, insya Allah ya. Ya, para penumpang semuanya, walaupun di masa pandemi ini kita tetap harus sehat ya, semangat dan bahagia. Salah satunya kita pakai masker, cuci tangan dan menjaga jarak. Insya Allah kita tetap sehat. Ya, para penumpang semuanya, setiap diri kita pasti hidupnya ingin sukses, betul? Nah, sekali lagi kita semua pasti ingin sukses. Sukses artinya kita tercapai apa yang kita inginkan ya Bu ya, Pak. Tercapai yang kita inginkan. Atau saya mengartikan sukses sesuai keinginan saya sendiri. Nah, misalnya artinya ketika kita ingin sesuatu tercapai, ya itu salah satunya sukses. Walaupun kita harus sukses di dunia dan di akhirat. Bagaimana supaya sukses? Nah, dari Bus Kota punya caranya ya, punya rumusnya. Jadi kunci sukses menurut dari Bus Kota ada beberapa hal. Dipongkar kosong kan? Nah, supaya sukses salah satunya adalah kita harus mencontoh orang-orang yang telah sukses, betul? Nah, jadi kita harus mencontoh orang sukses. Nah, dalam kehidupan ini salah satu yang telah sukses dalam hidup ini adalah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Karena Nabi Muhammad bisa dicontoh oleh semua manusia ya, baik Muslim atau non Muslim. Nah, bagaimana kunci kesuksesan Rasulullah? Nah, ada 5 hal insya Allah waktu singkat ini. Yang pertama, Rasulullah sukses karena Rasulullah terbiasa menghadapi kesulitan. Mau Pak, belakang Pak. Jadi sekali lagi, Rasulullah sukses karena terbiasa menghadapi kesulitan. Bagaimana Rasulullah ketika lahir sudah tidak punya ayah? Bagaimana ketika umur 6 tahun sudah ditinggalkan ibunya yatim piatu? Ya. Lalu hidup bersama pamannya, ya, atau kakeknya dulu ya, bersama kakeknya Abdul Muthalib. Rasulullah harus mengembalakan kambing untuk mencari nafkah. Masa kanak-kanak Rasulullah, mungkin masa kita masa senang-senang ya deh ya, masa main game, main-main dan sebagainya. Tapi Rasulullah mencari nafkah, subhanallah. Ketika umur 12 tahun menginjak remaja, Rasulullah berdagang pergi ke Syam. Artinya penuh perjuangan ya. Nah, ketika diangkat jadi nabi, Rasulullah bukan kesenangan yang didapatkan, cacian, usiran, ancaman pembunuhan. Itulah penuh kesulitan. Tapi sekali lagi, kesulitan yang dia alami Rasulullah itulah yang membuat Rasulullah tangguh. Sekali lagi, kesulitan yang dialami Rasulullah itulah yang membuat Rasulullah tangguh, mampu menghadapi tantangan dan rintangan. Artinya, saudaraku semuanya, para penumpang yang berbahagia, kalau ingin sukses pasti ada kesulitan ya. Nah, orang sukses adalah selalu menghadapi kesulitan itu. Tidak menyerah, tidak mundur, tapi hadapi. Mungkin masa sekarang ini ya Bu ya, kita menghadapi kesulitan ya Bu, masa pandemi ini ya. Ada yang di PHK ya, bisnis jadi kurang lancar. Mungkin dalam pembelajaran hari ini saya seorang guru ya. Nah, di sini penuh kesulitan ya. Bagaimana anak harus PJJ dari rumah, orang tua harus ikut membimbing, guru-guru standby. Tentu ini kesulitan, tapi harus dihadapi. Karena ingat kata Allah,
Innamal usri usra, fa innamal usri usra. Sungguh setelah kesulitan ada kemudahan, dan sungguh setelah kesulitan ada kemudahan. Jadi yakinlah, kesulitan yang kita hadapi akan berujung kemudahan. Gitu ya. Siap menghadapi kesulitan, Bu, Pak? Siap, harus ya. Dengan kesulitan nanti ada kemudahan. Karena jangan sampai mundur dan menyerah dengan kesulitan. Taklukkan kesulitan itu sehingga berubah jadi kemudahan. Subhanallah. Yang kedua, kalau ingin sukses adalah Rasulullah selalu bekerja sama. Nah, kerjasama. Bagaimana Rasulullah bekerja sama dengan orang-orang kaya ya? Ya, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf ya. Bagaimana Rasulullah bekerja sama dengan orang berpengaruh, atau kata kita mah Jagger backing gitu ya. Ada Umar bin Khattab, ada Hamzah bin Abi Thalib. Orang yang punya kekuatan sehingga ditakuti oleh masyarakat sekitar, sehingga dakwah bisa berjalan lancar. Bagaimana Rasulullah bekerjasama dengan para pemuda, ya, Ali bin Abi Thalib, Zain bin Thabit, ya. Para pemuda inilah garda terdepan. Seperti kita hari ini ya, Sumpah Pemuda sebentar lagi, itu yang membuat Indonesia merdeka, peran para pemuda, ya, jiwa muda yang bergelora merebut kemerdekaan. Nah, Rasul pun bekerja sama dengan para pemuda. Lalu Rasulullah bekerja sama dengan orang-orang tua, kaum tua, ya. Ada Abu Thalib, walaupun belum masuk Islam, bekerja sama, ya. Ada Abu Bakar, sehingga ada masukan. Lalu ada kaum wanita, jangan dilupakan ya. Kaum wanita ada pendorong, pemberi semangat. Itulah kerjasama yang membuat Rasulullah berhasil dalam dakwanya. Artinya saudara semuanya, perempuan berbahagia, kalau ingin sukses harus kerjasama, ya. Dalam pendidikan, mungkinnya mendidik anak-anak kita harus kerjasama. Ada sekolah, ada orang tua, ada pemerintah, mungkinnya ada anak-anak, kerjasama. Dan hari ini dengan adanya pandemi PJJ itu kerjasama terjalin ya, insya Allah. Jadi kesuksesan ketika kita bekerja sama. Yang ketiga, Rasulullah sukses karena Rasulullah selalu membalas kejahatan dan kebaikan. Rasulullah selalu fokus pada kebaikan, ya. Bagaimana Rasulullah dalam dakwanya dicaci, dihina, dilempari dengan tai unta, diusir, mau dibunuh. Tapi Rasulullah ketika Futuh Mekah, Rasulullah tidak membalas dendam. Rasulullah membebaskan, bahkan memaafkan. Subhanallah. Jadi kalau ingin sukses, bapak-bapak, ibu semuanya, milikilah jiwa pemaaf, ya. Jiwa selalu berbuat baik, jangan dengki lah. Jadi ketika orang lain dengki, jangan dibalas dengan dengki, habis energi kita, ya. Kedengkian dibalas dengan pemaaf, karena biarlah kedengkian itu Allah yang membalas. Nah, Rasulullah terjadi ketika dimusuhi, disakiti, Rasulullah tidak membalas tapi memaafkan. Jadi orang sukses adalah membalas kejahatan dengan kebaikan, ya. Karena kalau membalas kejahatan dengan kejahatan, kedengkian dengan kedengkian, habis energi kita, ya. Siap ya, selalu berbuat baik, maafkan orang yang dengki kepada kita. Yang keempat, Rasulullah sukses karena Rasulullah pandai mengatur waktu. Nah, mengatur waktu ya. Mengatur waktu bagian ciri orang sukses, ya. Bagaimana Rasulullah mengatur waktu untuk dirinya, untuk Tuhannya, untuk masyarakatnya, ya. Itulah mengatur waktu kunci kesuksesan. Jangan sampai habis waktu kita untuk diri kita sendiri. Ada orang lain, ada Allah Tuhan kita untuk ibadah, ya. Dibagi waktu, ya. Dan yang terakhir, saudara semuanya, kunci sukses Rasulullah adalah karena Rasulullah ditolong oleh Allah. Nah, ini Rasulullah ditolong oleh Allah. Sebagaimana surat pendek, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya, sungguh datang pertolongan Allah dan kemenangan, ya. Ya, maka itulah kemenangan itu pertolongan Allah. Tapi pertolongan Allah tidak gratis. Maka Pak, dibongkar. Enggak kebongkar. Silakan Bu, masih kosong. Hati-hati barang bawaannya. Saya lanjutkan, Rasulullah sukses karena ditolong oleh Allah. Tapi pertolongan Allah tidak gratis. Harus disambut, diraih dengan doa yang sungguh-sungguh, usaha yang maksimal, kesabaran yang maksimal, ya. Bagaimana Rasulullah sungguh-sungguh dalam berdoa ketika perang Badar sampai sorbannya jatuh. Bagaimana Rasulullah bersungguh-sungguh selalu terdepan, ya. Ketika ada peristiwa apapun selalu duluan menolong orang dan sebagainya. Bagaimana Rasulullah sabar dalam menghadapi musibah atau tantangan yang Allah berikan. Itulah. Jadi pertolongan Allah akan datang ketika kita berdoa, khusyuk, berjuang sungguh-sungguh dan sabar yang terus-menerus. Insya Allah Allah akan menolong kita. Itulah saudaraku semuanya. Siap sukses? Nah, sekali lagi,
Orang sukses adalah orang yang menghadapi kesulitan, tidak menyerah, tidak mundur, tapi mengalahkan kesulitan. Orang sukses adalah orang yang selalu bekerja sama, ya. Bukan Superman, tapi super team. Orang sukses adalah orang yang selalu membalas kejahatan dan kebaikan, fokus pada kebaikan. Orang sukses adalah orang yang selalu mengatur waktu untuk dirinya, orang lain, dan Tuhannya. Orang sukses adalah orang yang selalu ditolong oleh Allah dengan berdoa yang khusyuk, dengan berjuang sungguh-sungguh, dan dengan kesabaran yang maksimal. Semoga kita sukses dimanapun berada, ya. Sukses di dunia, sukses di dunia kita bahagia, sukses di akhirat kita masuk surga. Alhamdulillah. Siap ya? Mungkin cukupkan sekian. Ke pasar beli durian dan beli tomat. Dari saya cukup sekian dan tamat. Nah, insya Allah. Dari bis kota mengajak untuk bahagia, dan naik bis kota insya Allah tidak akan macet. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.